Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Minarni dengan NIM terakhir 124. Adapun teman kelompok saya yaitu Siti Radia Al-Adawiyah dengan NIM terakhir 123. Nah, adapun pembahasan kami mengenai hambatan-hambatan dalam manajemen kelas, kami berasal dari kelompok 13. Baiklah, pembahasan pertama mengenai pendahuluan, di mana manajemen kelas merupakan bagian penting dalam proses pendidikan karena mencerminkan kualitas pengajaran di sekolah. Banyak guru menghadapi hambatan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Hambatan ini dapat mengganggu perkembangan peserta didik dan menurunkan hasil belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami penyebab serta cara mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, apa penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas? Yang kedua, bagaimana klasifikasi masalah dalam manajemen kelas? Yang ketiga itu, bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah tersebut? Dan yang terakhir itu, bagaimana penyelesaiannya? Adapun tujuan penulisan PPT ini adalah untuk memenuhi faktor-faktor yang menimbulkan hambatan dalam manajemen kelas, mengidentifikasi jenis-jenis masalah yang muncul, serta memberikan solusi dan strategi dalam mengatasinya agar proses pembelajaran berjalan efektif dan kondusif. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai penyebab masalah. Yang pertama mengenai faktor gurunya. Masalah dalam manajemen kelas seringkali muncul karena faktor guru itu sendiri, seperti gaya kepemimpinan yang otoriter, metode pembelajaran yang monoton, dan kurangnya pemahaman terhadap karakter peserta didik. Selain itu, guru yang tidak siap secara fisik maupun mental akan sulit menjaga kestabilan suasana kelas. Kegiatan di luar sekolah yang berlebihan juga dapat mengurangi faktor guru terhadap proses belajar mengajar. Selanjutnya, penyebab masalah yang kedua itu berasal dari peserta didik, keluarga, dan orang tua. Nah, yang pertama peserta didik, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab belajar dan sikap pasif selama pembelajaran. Sedangkan mengenai keluarga, di mana keluarga pola asuh yang terlalu keras atau kurang perhatian dapat memengaruhi perilaku anak di kelas. Nah, yang terakhir itu fasilitas, sarana yang terbatas seperti ruang sempit, ventilasi buruk, atau alat peraga yang tidak memadai dapat menghambat kenyamanan proses belajar peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi masalah. Nah, masalah dalam manajemen kelas dapat dibagi menurut sumbernya, yaitu pertama dari guru, siswa, atau lingkungan. Berdasarkan penanganan masalah dapat diselesaikan oleh guru sendiri, membutuhkan bantuan sekolah, atau bahkan memerlukan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Dengan memahami klasifikasi ini, guru dapat memilih langkah penyelesaian yang paling tepat. Berikutnya mengenai jenis gangguan dalam kelas. Nah, yang pertama gangguan disiplin, gangguan sosial emosional, terus ada gangguan fisik. Nah, setiap gangguan ini harus dikenal agar guru dapat memberikan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Berikutnya mengenai identifikasi masalah dalam kelas. Nah, guru perlu memiliki kepekaan tinggi terhadap situasi kelas. Langkah-langkahnya yaitu mencatat setiap peristiwa yang mengganggu pembelajaran, memilih tingkat keparahannya, dan mendiskusikannya dengan rekan guru bila perlu. Indikator yang sering muncul adalah waktu belajar tidak cukup, metode pembelajaran yang monoton, media belajar yang kurang, serta sarana yang terbatas. Nah, adapun penyelesaian masalah yang pertama itu kita perlu peran guru, di mana guru adalah pihak utama dalam mengatasi hambatan manajemen kelas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan motivasi kepada siswa, mengulang materi dengan cara menarik, menggunakan variasi metode mengajar, serta meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Dengan sikap yang bijak dan kreatif, guru dapat menumbuhkan kembali semangat belajar para peserta didik.
Berikutnya mengenai penyelesaian masalah yang kedua melalui pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu pendekatan tanpa teori, termasuk pendekatan larangan, hukuman atau kekuasaan. Namun cara ini kurang efektif jika dilakukan berlebihan. Yang kedua itu pendekatan berdasarkan teori. Bagian A, pengubahan tingkah laku, di mana memberikan penguatan positif dan negatif. Bagian B, sosial emosional, seperti membangun komunikasi dan hubungan pribadi yang sehat. Kemudian yang terakhir, proses kelompok, seperti meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama antara siswa. Adapun upaya tambahan mengenai guru perlu terus meningkatkan variasi metode dan media pembelajaran, memanfaatkan teknologi digital, serta berkoordinasi dengan sekolah untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Selain itu, kerjasama dengan orang tua sangat penting untuk membangun dukungan dalam membina perilaku dan disiplin siswa di luar kelas. Nah, adapun kesimpulan mengenai hambatan-hambatan dalam manajemen kelas dapat muncul dari guru, siswa, keluarga maupun fasilitas sekolah. Guru harus mampu mengenali sumber masalah, mengidentifikasinya dengan tepat, dan mengambil langkah penyelesaian yang sesuai. Pendekatan yang bersifat membimbing dan komunikatif akan lebih efektif daripada pendekatan hukuman. Dengan demikian, suasana belajar yang kondusif dapat tercapai. Itulah tadi pembahasan dari materi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.